biasanya gini teman-teman, yang saya sisakan itu buah yang sama. Ya, yang saya sisakan buah yang sama, yang kebesaran juga saya buang. Yang ukurannya terlalu cepet besar itu juga saya buang. Biar apa? Biar nanti buah itu merata. Ya, merata. Alhamdulillah pangkas di atas buah sekarang keluar bunga. Oh, yang kemarin alhamdulillah. Berarti kan Mbak Tin ya. Mbak Tin nggak rugi berteman dengan saya ya. Beliau nih ada di Bekasi teman-teman. Kemarin, Bang, aku kepengen membuahkan bertingkat seperti abang biar asik tanaman anggurnya itu berbuah terus. Nah, kemarin saya suruh nyoba satu tersier aja Mbak Tin. Takutnya nanti nggak keluar bunga. Aku yakin Bang keluar bunga. Dasarnya ada abang ngono. Itu keluar semua. Tapi kecil belum maksimal. Iya, nanti dibikin fikti bagus ya. Dibikin fikti Mbak Tin. Nanti dibikin fikti di-upload gitu ya. Jadi akan mendapatkan untuk peningkatan akun ya. Ya kalau masih keluar ya kecil loh. Nanti kalau lama-kelamaan kan besar. Yang penting pupuk etalase 3 itu masih jalan terus, nanti pertumbuhan bagus kok. Pupuk etalase 3 masih jalan terus, pertumbuhan bagus. Karena di pupuk etalase 3 ini ketika teman-teman tanaman sedang berbuah, itu dipupuk menggunakan pupuk etalase 3. Ini nanti pertumbuhan juga masih tetap bagus ya. Pertumbuhan tanaman juga tetap bagus, tunas tetap aktif, sehingga ketika teman-teman nanti membuahkan selanjutnya itu lebih mudah ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan pemupukan metode ini, biasanya habis berbuah tunas tidak aktif. Kalau tunas tidak aktif, teman-teman paksa untuk pembuahan bertingkat, itu hasilnya tidak bagus ya, tidak bagus ya. Kita akan melakukan pembuahan bertingkat itu pada tunas-tunas yang aktif ya. Tersier yang aktif pertumbuhannya bagus. Kalau pertumbuhannya sudah nggak bagus, jangan dipaksakan untuk pembuahan bertingkat, nanti percuma. Kalau seandainya jadi bunga ya bunganya kecil, kalau seandainya jadi buah ya buahnya kecil, tidak bisa maksimal. Maka dari itu ketika tanaman anggur itu berbuah, teman-teman ingin melakukan pemupukan, gunakan pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3 seperti ini teman-teman. Itu sudah saya bungkus seperti ini, berarti satu paket isinya 6. Ya, untuk 6 kali penyiraman. Untuk 6 kali penyiraman. Jadi teman-teman paling enggak ya berarti 1,5 bulan lah. Ya, 1,5 bulan. Nanti kalau teman-teman kepengen 2 paket ya pas untuk sampai panen. Ya, 1 pohon 2 paket pas untuk sampai panen. Ya. Tanaman anggur itu kalau ditanam di pot maupun di tanah ya, itu tetap ada pemupukan teman-teman. Kenapa? Karena tanaman anggur ini dia mempunyai perakaran hanya serabut. Dia tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa menjemput nutrisi jauh ya, tidak bisa menjemput nutrisi terlalu jauh. Dan ini penting sekali untuk kita lakukan pemupukan ketika di waktu mau dibuahkan. Bang, kalau buat baru nanam pakai pupuk yang mana? Etalase 1 abangku. Etalase 1 pupuk pertumbuhan ya. Di sini ada pupuk pertumbuhan etalase 1 ya. Etalase 1 pupuk pertumbuhan ya. Pupuk pertumbuhan ini kalau teman-teman baru nanam, nanti baru datang ambil 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter ya. Ambil 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Dan di air 10 liter ini teman-teman nanti kalau menanam di pot itu bisa diberikan secara bertahap ya, secara bertahap. 10 liter ditaruh di ember yang tidak tembus cahaya, nanti disimpan, jangan kena sinar matahari, ditutup. Hari ini kita kasih 2 gayung, terus gang 3 hari 2 gayung lagi, nanti pertumbuhannya bagus. Sekunder mau saya bikin 6 meter karena pertumbuhannya ngacir, tersier juga stabil. Nih, ojo nafsu sera, jangan nafsu dulu Mbak Tin. Ojo nafsu dulu, nanti aja nanti. 6 meter kok dari ujung sampai ke ujung itu ya, itu dulu lah, dihentikan dulu. Dihentikan dulu biar apa? Biar tersiernya tuh gede-gede Mbak Tin. Ya, tersiernya biar gede-gede. Takutnya nanti kalau sudah terlanjur panjang, pertumbuhan yang dekat primer ini nanti berkurang. Ya. Yang dekat primer nanti takutnya berkurang Mbak Tin. Wes ojo ngoyo-ngoyo sik. Ya, ojo ngoyo-ngoyo sik Mbak Tin. Bertahap dulu. Nanti gelombang nantinya lagi aja. Kalau mau Mbak Tin mau panjang nanti gelombang nanti. Wah 6 meter ya ngoyo ya. 1 pohon 2 godon jadi salurnya 1,10. Ya ini
Engkau dibikin fiktif, aku penasaran. Aku penasaran tanamannya. Nanti dibikin fiktif ya. Nanti dibikin fiktif ya. Nah, ini beliau menggunakan pupuk pertumbuhan saya juga, teman-teman ya. Kalau teman-teman kepengen nanti dibikin fiktif ya. Menyala Mbak Tin, iya sekunder 10 meter. Ya memang ini loh teman-teman, keunggulan kita mempunyai sekunder panjang itu kita irit nutrisi. Berarti kita hemat nutrisi, hemat tempat. Tenang Bang, saya kontrol. Yes, pokoknya sakarepmu lah. Ya, terus pokoknya sakarepmu lah Mbak Tin. Yang penting tanaman itu stabil. Yang penting tersier stabil ya. Intinya yang penting tersier stabil. Ya buat teman-teman, memang keuntungan ketika ini sistem petani-petani ini teman-teman. Petani-petani Thailand. Petani Thailand itu memang sekundernya panjang-panjang. Kenapa? Karena banyak sekali hematnya. Ya, kalau jarak 10 meter itu kita menanam satu pohon dengan sekunder 2 meter. Itu kan kita harus merawat pohon berapa? Merawat pohon hampir ini kan. Hampir 5 kan? 5. Berarti kalau satu tanaman itu menghabiskan uang setiap bulannya itu 30, berarti 30 kali 5 kan. Nah, berarti Mbak Tin hanya merawat satu, dia irit. Nah, itu teori orang Thailand memang seperti itu. Sekarang tersiernya ada 50 pada panjang 1 meteran. Pokoknya ayo dibikin fiktif, aku penasaran, Be. Aku penasaran. Takutnya nanti pokoknya terserah Mbak Tin. Yang penting ada pengontrolan tersier. Ya, ada pengontrolan tersier. Ini nanti kalau memang benar-benar sinar matahari full bagus, wah luar biasa Mbak Tin. Ya, apalagi ini tanaman akar ini ditanam di tanah ya, grounding di tanah. Kalau di pot tidak saya sarankan, tetapi kalau di tanah oke lah. Ya, oke, sangat luar biasa. Nanti buatan sekundernya cepat gede. Iya, ini beliau juga orang yang pertama termasuknya abangku. Yang pertama yang menyemangati saya, dan beliau juga sering borong pupuk-pupuk dari saya. Hampir itu pupuk semua ditandu di sana semua. Iya, pokoknya terserah ya buat teman-teman, inovasi monggo silakan. Karena irit pupuk sih, ya irit pupuk. Kalau 10 meter kita gunakan dengan sekunder 2 meter itu kan kita ini teman-teman menghabiskan dana berapa itu? Ya, 30 kali 4 itu setiap bulan. Ya. Tapi kalau dengan cara seperti itu kita hanya menghabiskan sedikit, tetapi kita cukup merawat itu tadi. Iya, memang perlu begitu ya. Perlu begitu Mbak Tin. Semangat terus Mbak Tin ya. Beliau ini orang yang menyemangati saya teman-teman ya. Beliau ini di Jakarta ya, di daerah Bekasi, beli pupuk itu sering sekali ya. Kalau beli pupuk dia tuh nggak pernah satu. Karena kalau beli satu percuma ongkirnya, sayang ongkirnya. Beliau jadi kalau beli paket itu paling enggak ya, kalau pupuk pembuahan itu 5 paket seperti itu. Kalau pupuk pembesar dan pemanis buah beliau itu langsung 6. Karena dengan kelipatan 6 dan kelipatan 5 itu dia lebih irit ongkir, dan juga ada potongan dari TikToknya. Karena TikTok itu kalau kita membeli produk lebih dari 150 itu biasanya ada potongan berapa persen. Ya seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau mau menerapkan sistem seperti Mbak Tin itu paling tidak ya ditanam di tanah. Ya, ditanam di tanah. Biar apa? Biar perakaran itu nanti bisa mengimbangin pertumbuhan. Kalau nanti teman-teman ditanam di pot untuk dipaksakan cara seperti itu biasanya nggak imbang. Ya, nggak imbang. Nanti buahnya banyak tetapi hasilnya kurang ini. Tapi saya yakin Mbak Tin ditanam di tanah.